Sahabat sekalian, ada pertanyaan yang masuk di sini. Hukum percaya ramalan zodiak. Nah, sahabat sekalian, sebelum kita berbicara tentang apa itu atau hukum percaya kepada ramalan zodiak, baiknya kita coba definisikan dulu apa itu zodiak. Karena dari definisi ini nanti akan menentukan hukumnya. Nah, zodiak sebagaimana yang lumrah diketahui itu adalah ramalan yang disimpulkan berdasarkan bintang. Dalam artian disesuaikan atau ramalan tersebut berdasarkan dilihat sesuai dengan bulan-bulan yang ada di zodiak tersebut. Nah, ini harus kita bedahkan. Jika zodiak itu maksudnya adalah untuk meramal karakter seseorang, dalam artian tidak ada kaitannya dengan ilmu gaib, peristiwa, kejadian, ya, hanya berkaitan dengan membaca karakter seseorang yang lahir di bulan-bulan tertentu, maka ini boleh kita terima informasinya dan tidak ada kaitannya dengan akidah seorang muslim atau seorang mukmin. Karena ramalan tersebut bukan berdasarkan dari informasi gaib, bukan, tapi dia melalui proses istiqra, yaitu penelitian secara global, di mana dari turun-temurun diperhatikan orang-orang yang misalnya lahir di bulan ini, diperhatikan karakternya seperti apa. Nah, inilah yang kemudian namanya istiqra. Ya, mirip-mirip diagnosa dokter. Ya, ketika mereka mendiagnosa itu kan tidak keputusannya tidak final. Dia hanya suatu prasangka yang boleh kita terima, boleh juga kita tolak. Nah, itulah kurang lebih zodiak dengan ramalan karakter. Maka boleh bagi kita untuk menerimanya. Karena ini nggak ada kaitannya dengan ilmu gaib, tidak ada kaitannya dengan suatu peristiwa, ramalan, kejadian masa depan, tidak. Tapi dia, ilmu ini hanya dibangun berdasarkan zon. Maka itu kembali ke kita. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Karena dia bukan sesuatu yang qat'i, bukan sesuatu yang final. Maka kita boleh terima dan juga boleh kita tolak. Dan ini seperti yang kita kiaskan tadi, seperti diagnosa dokter. Adapun jika zodiak itu sudah merambat masuk ke dalam ramalan-ramalan masa depan, ya, ramalan-ramalan yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa yang ya mirip-mirip yang sempat viral di awal-awal tahun kemarin. Ya, dia meramal akan kejadian pesawat jatuh. Ya, setiap tahun ada pasti peristiwa pesawat jatuh. Nah, yang seperti ini yang tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Karena dia sudah masuk kepada bab akidah, artinya dia sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Namun sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tinjau dari segi sejarah, ilmu zodiak ini memang rumusnya ada di dalam Al-Quran. Disinggung. Kalau di dalam pembahasan fikih namanya abraj, ya, maqamatun nujum. Manzilah atau tempat-tempat bintang-bintang tertentu. Dengan melihat bintang-bintang itu orang bisa menyimpulkan baik karakter yang telah kita sebutkan di awal tadi maupun peristiwa, dan itu ada. Ya, makanya di dalam Al-Quran sempat Allah singgung wa bin najmi hum yahtadun. Orang-orang dulu itu kebiasaan mereka adalah suka menjadikan bintang itu sebagai tanda petunjuk untuk melihat entah itu arah tertentu atau melihat kejadian-kejadian tertentu. Nah, dari ilmu inilah kemudian nanti terpecah menjadi beberapa bagian. Ada bagian dari ilmu perbintangan ini atau ilmu zodiak yang diperbolehkan untuk dipelajari dan juga diperbolehkan untuk kita menerima informasi tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya kalau ilmu perbintangan itu berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, ya. Karena bagian dari ilmu bintang itu adalah menentukan arah kiblat. Maka yang seperti ini boleh, bahkan wajib dipelajari untuk maslahat kaum muslimin. Dan juga misalnya seperti BMKG, ya, memperkirakan cuaca dan sebagainya. Itu boleh untuk maslahat kaum muslimin, dan kita juga boleh menerima informasi walaupun tanpa kita meyakini, ya. Karena kita harus meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah atas izin Allah. Ya. Apapun kejadian itu, semua izin dari Allah dan Allah lah yang mengatur. Itu hanya sebagai sebuah informasi yang kemudian bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk melihat
beberapa kejadian yang terkait dengan misalnya cuaca dan sebagainya. Dan inilah yang dibolehkan di dalam ilmu nujum itu, ilmu zodiak. Wa bin najmi hum yahtadun. Nah, adapun yang ramalan-ramalan seperti ini ya, memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini nggak boleh. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, ilmu ini ternyata Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Jadi ilmu zodiak yang bisa memprediksi kejadian masa yang akan datang, itu adalah ilmunya Nabi Idris. Namun sahabat-sahabat sekalian, ketika ilmu ini dipelajari dan juga dikembangkan oleh Nabi Idris, ada beberapa murid-murid dari iblis, syaitan, itu mencuri beberapa tulisan-tulisan tersebut. Dan hadis ini sahih. Makanya Rasulullah sempat menyebutkan di dalam hadisnya, kalau ada satu kejadian yang benar-benar terjadi berdasarkan ramalan itu, kata Rasulullah, itu kebetulan bisa jadi dia ketika menulis khat itu bersepakat atau berkesesuaian dengan wafaqa khatti Idris. Ya, kebetulan saja sama dengan tulisan yang ditulis oleh Nabi Idris. Maka kalau tulisan itu sama, pasti kejadian itu akan terjadi. Namun ketika Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ilmunya juga ikut diangkat. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun yang menjamin kevalidan ilmu itu. Karena ilmu itu sudah diangkat. Dan di dalam syariat kita jelas, di dalam kajian usul fikih, mengamalkan syariat sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita, itu kita tidak mengamalkan syariat mereka. Bahkan Nabi Muhammad itu kan sebagai nabi yang nasikh, menghapus syariat sebelumnya. Seperti contoh, dahulu syariat-syariat sebelumnya diperbolehkan untuk sesama manusia untuk saling sujud dalam rangka menghormati, sujud penghormatan. Tapi apakah di dalam syariat kita berlaku? Tidak, karena Nabi Muhammad SAW sudah menghapus syariat itu. Sehingga kalau ada di dalam syariat kita atau kalau ada di antara kaum muslimin yang masih mengamalkan itu, dia sujud kepada misalnya orang yang dia hormati, ya, dalam rangka penghormatan tentunya, maka kita katakan dia berdosa dan dia terjatuh kepada keharaman, bukan kepada akidah, ya, bukan kepada menyembah kepada sesama makhluk, tidak. Karena sujud kepada sesama itu syariat nabi-nabi terdahulu. Dahulu diperbolehkan, namun di dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Pun begitu juga berlaku bagi ilmu zodiak ini. Maka ilmu zodiak ini sudah dihapus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan diangkatnya Nabi Idris. Maka tidak boleh dipelajari, ya. Dan dia termasuk jenis ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu madhmumah, ilmu yang tercelah, ya, kecuali orang-orang yang ahli untuk misalnya untuk maslahat seperti ilmu sihir. Yaitu ilmu sihir keharamannya bukan didatihi. Keharaman mempelajari ilmu sihir itu bukan karena zat ilmu sihir itu terlarang, bukan. Tetapi karena efeknya. Makanya orang-orang tertentu itu diperbolehkan untuk mempelajari ilmu sihir. Bukan untuk menyihir orang, bukan. Tapi untuk menangkal sihir itu. Walaupun demikian dibolehkan untuk kondisional, tetap saja ilmu itu masuk kepada kategori ilmu madhmumah, tercela. Sebagaimana ilmu zodiak ini. Nah, closingnya, jika zodiak itu berkaitan dengan ramalan karakter, itu diperbolehkan dan kita boleh. Silahkan percaya dan silahkan juga tidak percaya. Bagi mereka yang percaya, ini tidak terjatuh kepada kesyirikan. Tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena ilmu ini adalah ilmu yang ada. Dalam artian dia ilmiah. Karena dia melalui proses istiqra'iyah. Sedangkan ilmu zodiak yang ramal untuk masa depan, kejadian dan sebagainya, maka ini dikhawatirkan akan terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila alaihi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya, dukun, dan dia mempercayai, ya, apa yang disampaikan oleh dukun itu berkaitan dengan kejadian, peristiwa, maka sungguh dia telah kafir. Ya, orang yang datang kepada dukun, namun tidak percaya dengan apa yang disampaikan dukun, itu ada ancaman. Rasulullah mengatakan, la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima
sholatnya selama 40 hari. Ini hanya sekedar mendatangi tanpa percaya. Bagaimana lagi kalau kita percaya? La haula wala quwata illa billah. Maka ini yang harus kita himbau kepada kaum muslimin, terkhusus kepada anak-anak milenial yang suka membaca zodiak. Ya, kalau membaca sebatas untuk mengira-ngira karakter orang silahkan. Tapi tak perlu untuk didalami, apalagi sampai percaya. Karena nanti akan tentunya menimbulkan suuzon kepada saudara kita. Ya, kalau hanya sebatas untuk mengetahui secara umum silahkan. Tapi untuk menjadikan itu sebagai informasi yang pasti sehingga kita menghukumi bahwa orang ini beginilah karakternya sesuai dengan bulannya, apalagi dia berkaitan dengan misalnya karakter-karakter yang buruk, maka ini saya rasa sudah tahakkum, sudah suuzon. Sedangkan kita dilarang di dalam agama Islam untuk berprasangka buruk, suuzon kepada saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.